diserang. Yang tidak dianggap Wahabi karena sebetulnya semua mengakui bahwa Muhammadiyah sebetulnya Wahabi, cuman Wahabi yang agak lunak gitu menurut mereka. Ya. Nah, di sini teman-temannya mereka juga mengakui bahwa Muhammadiyah juga katanya Wahabi. Ya itu sekarang ini kan mereka itu mau bersembunyi di ketiak NU. Dan mungkin teman-temannya ini mungkin dikarenakan mungkin amalan-amalan dari Nahdlatul Ulama ini hampir mirip dengan amalan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah juga. Di antaranya itu Khaul yang disebutkan oleh teman Heri Pras tadi. Jadi untuk teman-teman dari kalangan Nahdiyin, ini sebagai PR untuk kita ya. Kenapa kok bisa-bisanya hanya ormas Nahdlatul Ulama saja yang disusupi oleh orang-orang Syiah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Teman-teman Al-Pasar Hijrah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam pertemuan kali ini teman-temannya, saya akan menanggapi pernyataan dari teman-teman atau saudara-saudara kita kaum muslimin dari kalangan Nahdiyin yang semakin menjamur, yaitu mengatakan orang-orang Salafi dengan sematan Wahabi. Dan perkataan ini teman-temannya seakan sudah lumrah di kalangan teman-teman kita Nahdlatul Ulama yang mengatakan orang Salafi ini dengan sebutan Wahabi. Tapi teman-temannya yang anehnya, penyebutan Wahabi ini hanya dari golongan Nahdlatul Ulama saja. Setelah saya meneliti di beberapa ormas, diantaranya itu Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, atau ormas-ormas yang lainnya, hanya orang-orang Nahdlatul Ulama inilah yang menyematkan orang-orang Salafi dengan sebutan Wahabi. Tidak ada ormas yang lain teman-temannya. Kenapa kok bisa-bisanya hanya orang-orang Nahdlatul Ulama saja yang mengatakan orang Salafi dengan sebutan Wahabi? Apalagi gembar-gembor seperti ini sering diungkit-ungkit oleh ulama mereka atau ustadz mereka. Salah satunya yaitu Bapak Idrus Lambi yang sering menjelek-jelekan orang-orang Salafi dengan sebutan Wahabi. Dulu ada ulama di Aceh, namanya Abun Aziz, Abun Abdul Aziz Samalanga. Beliau sering bilang sama santrinya, kamu kalau malas baca Quran, malas berwirid, kamu memaki-maki Wahabi dapat pahala pula, katanya. Wahabi sesat, Wahabi setan, Wahabi jahat, Wahabi nakal, itu dapat pahala. Dan setelah saya teliti ternyata teman-temannya, sematan kata Wahabi ini tidak lain awal mulanya dikatakan atau diungkapkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam ternyata. Golongan yang sangat membenci Salafi ini ternyata tidak lain adalah orang-orang Syiah. Dan yang lebih ironisnya lagi teman-temannya, ternyata orang-orang Syiah ini target mereka untuk menyusup atau bersembunyi di balik kesesatan mereka satu ormas saja yang mereka tuju, yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, ini juga jadi PR kita teman-temannya. Kenapa orang-orang Syiah ini target mereka menyusup atau berlindung hanya dari ormas Nahdlatul Ulama ini saja, atau bisa dikatakan orang Syiah ini bersembunyi di ketiaknya Nahdlatul Ulama. Dan di sini teman-temannya saya akan menampilkan obrolan seorang YouTuber yaitu Heri Pras yang berbincang dengan temannya. Jadi di dalam obrolan Heri Pras dengan temannya ini, dimana dulu ternyata sebelum Salafi itu datang di Indonesia, sematan kata Wahabi ini dulu pernah juga diberikan kepada ormas Muhammadiyah ini juga ternyata. Dikarenakan tidak lain, ormas Muhammadiyah ini juga memang sangat gencar, yaitu memberantas TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Jadi dari sinilah kenapa ormas Muhammadiyah itu disematkan dengan kata Wahabi juga. Oke teman-temannya, coba kita langsung simak saja obrolan Heri Pras ini dengan salah seorang yang membongkar ternyata memang Syiah ini berlindung di balik ketiaknya orang Nahdlatul Ulama, dan ternyata Muhammadiyah dulu pernah dicap Wahabi oleh ormas Nahdlatul ini juga. Coba mari kita simak videonya. Seandainya saya nanya, di Mekah Madinah yang menguasai itu Muhammadiyah, apakah Muhammadiyah yang akan diserang? Ya pasti Muhammadiyah yang diserang. Yang tidak dianggap Wahabi karena sebetulnya semua mengakui bahwa Muhammadiyah sebetulnya Wahabi, cuman Wahabi yang agak lunak gitu menurut mereka. Ya. Nah di sini teman-temannya mereka juga mengakui bahwa Muhammadiyah juga katanya Wahabi. Hampir jelas. Dan ini yang dianggap nawasib yang paling parah itu adalah Salafi atau Wahabi itu menurut Syiah. Iya, pasti. Karena tujuan mereka ya Mekah Madinah. Kalau Wahabi tidak jatuh, bagaimana mereka menguasai Mekah Madinah? Betul. Jadi sebetulnya itu pembelaan terhadap Palestina pun itu hanya permainan politik saja itu. Jadi konspirasi politik sebetulnya. Permainan politiknya itu karena Saudi itu ingin dikepung dari seluruh penjuru. Nah, nanti terus mereka itu akan menyerang ke satu titik yang Mekah dan Madinah itu. Madinah itu harus dibebaskan dari kaum nawasib. Benar. Beberapa bulan yang lalu, Kang, saya akan sertakan di sini ya, teman-teman. Tokoh-tokoh Syiah Iran datang ke Indonesia dan bertemu
bertemu dengan PBNU. Ada videonya. Katanya tokoh-tokoh dari Iran, jelas teman-temannya, kalau tokoh dari Iran ini jelas mereka orang Syiah. Dan mereka pernah bertemu dengan tokoh PBNU. Ini buktinya teman-temannya, videonya sudah disertakan di layar Harry Plus ini. Ada foto-fotonya. Itu pendapat Akang gimana? Ya itu sekarang ini kan mereka itu mau bersembunyi di ketiak NU, terutama PBNU lah yang dianggap lebih lebih lunak daripada yang lain kan begitu. Nah, terbukti teman-teman ya, ternyata memang benar apa yang saya katakan tadi. Syiah sekarang ini sudah menyusup di ketiaknya Nahdlatul Ulama. Dan ini PR buat Nahdlatul Ulama itu sendiri teman-teman ya. Kenapa kok bisa Nahdlatul Ulama ini gampang sekali disusupi oleh orang-orang Syiah ini? Jadi mereka ingin memanfaatkan NU ini supaya mereka itu semakin aman gitu. Terus mereka di sisi lain yaitu masalah isu Wahabi itu dibesar-besarkan supaya terus Wahabi itu disikat. Karena Wahabi dimanapun jadi ancaman Syiah gitu. Iya, sepakat saya. Dari obrolan Harry Plus ini dengan kawan ini teman-temannya sudah terbukti. Ini salah satu bukti bahwa tujuan orang-orang Syiah ini sasarannya mereka adalah orang-orang Salafi yang mereka juluki Wahabi. Dan ternyata orang Muhammadiyah atau Ormas Muhammadiyah tidak luput dari perkataan orang Syiah ini yang mereka juluki sebagai orang Wahabi. Karena memang orang-orang yang berantas TBC, tahayul, bid'ah, khurafat dan memerangi orang-orang Syiah atau akidah orang Syiah ini hanya orang-orang Muhammadiyah dan orang-orang Salafi saja. Jadi disinilah kenapa orang-orang Syiah ini sangat-sangatlah membenci Ormas Muhammadiyah dan orang-orang Salafi. Dan dari obrolan Harry Plus tadi dengan kawannya tadi teman-temannya sudah kita menyimak juga petinggi-petinggi dari Iran itu sangat akrab dengan PBNU. Wah, ada apa ini teman-temannya? Kok bisa-bisanya petinggi Iran tersebut sangat akrab dengan ketua PBNU ini? Dan mungkin teman-temannya ini mungkin dikarenakan mungkin amalan-amalan dari Nahdlatul Ulama ini hampir mirip dengan amalan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah juga. Di antaranya itu Khaul yang disebutkan oleh teman Harry Plus tadi. Di mana memang haul ini pertama kali yang membuat adalah memang orang Syiah. Dan di antara peribadatan yang lain yaitu sering yang kita lakukan yaitu acara Maulid Nabi. Dan memang Maulid Nabi ini juga yang pertama kali adalah orang Syiah juga yang membuat acara ritual Maulid Nabi ini. Dan begini teman-temannya bahayanya jika kita membiarkan orang-orang Syiah ini berkeliaran di Indonesia ini. Di sini ada sebuah percakapan yang ini saya ambil dari sosial media saya yaitu Facebook, di mana di sini ternyata masjidnya orang-orang Syiah ini sudah sangatlah banyak. Di tempatnya itu sudah ada masjid Syiah yang berdiri kokoh. Coba saya bacakan komentarnya teman-teman ya. Di sini ada masjid Syiah aja, jamaahnya kebanyakan orang-orang Sunni. Jadi harus taqiyah dan sabar. Di daerah mana itu? Karanggan, Bekasi, jawabnya. Masjid Al-Mahdi namanya. Di dalam percakapan ini di Jakarta katanya sudah ada masjidnya orang Syiah, kebanyakan jamaahnya itu orang-orang Sunni. Orang-orang awam yang gampang terpengaruh dengan takyahnya orang Syiah ini yang bahaya teman-teman ya. Mereka bisa saja ikut dikarenakan orang-orang Syiah ini pandai sekali bertakyah. Jadi untuk teman-teman dari kalangan Nahdiyin, ini sebagai PR untuk kita ya. Kenapa kok bisa-bisanya hanya Ormas Nahdlatul Ulama saja yang disusupi oleh orang-orang Syiah? Kenapa kok mereka tidak menyusupi orang-orang ya MTA, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan realitanya hanya orang-orang Nahdiyin inilah yang sangat akrab dengan orang-orang Syiah tersebut. Jangan sampai teman-temannya apabila orang-orang Syiah sudah menguasai Indonesia ini, kita tidak ingin teman-temannya negara kita tercinta ini dikuasai oleh orang-orang Syiah sebagaimana di negeri Suriah sana, yang mana di sana orang-orang Syiah sudah menguasai Islam Sunni dan akhirnya mereka membunuh dan menyiksa orang-orang Muslim Sunni di sana. Nauzubillah teman-temannya. Oke teman-temannya, cukup sampai di sini video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.